Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu di saat lapang ataupun sempit, sehat maupun sakit. Semoga kita selalu bersyukur ya, karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Nah, teman-teman, kemudian tak lupa kita selalu bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Solawat selalu kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berada di jalannya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk ke tema 4. Masuk ke tema 4, subtema 1 ya. Tema 4 itu tentang mengenal berbagai jenis pekerjaan. Kemudian subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Ya, teman-teman pasti juga sudah tahu bahwa ada bermacam-macam jenis pekerjaan ya. Pasti orang tuanya juga ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang sebagai guru, ada yang perawat, ada yang bekerja di kantor ya, ada yang sebagai pengusaha, ada yang wirausaha, ada yang petani. Nah, itu adalah semua jenis-jenis profesi atau jenis-jenis pekerjaan. Nah, teman-teman, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan yang diriwayatkan oleh Tabrani, barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya atau mencari nafkah, maka saat itu diampuni dosa baginya. Nah, pasti kita setiap hari, orang tua kita berangkat pagi ya, pulangnya ada yang sore, ada yang malam, pastinya lelah, dan semoga dengan itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tua kita ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman, hari ini nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga nanti teman-teman dapat menggali informasi tentang pengaruh sumber daya alam dan jenis pekerjaan yang terkait. Oke, selanjutnya berdasarkan hasilnya jenis pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan atau profesi yang dalam kegiatannya membuat atau mengolah sesuatu yang mana hasilnya tampak berupa barang dan dapat dijadikan uang. Contohnya petani ya, petani akan menghasilkan padi, kemudian gabah menjadi beras dan dijual maka akan mendapatkan uang. Nelayan juga sama, dia akan menghasilkan ikan kemudian dijual nanti akan mendapatkan uang. Nah, kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi pekerjaan ini tidak menghasilkan barang ya, tapi berupa jasa. Yaitu suatu pekerjaan yang mana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain dan tidak menghasilkan barang. Contohnya, guru, dokter, polisi, pencukur rambut ya, itu penjahit, dan seterusnya. Nah, kemudian ada jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Ini masing-masing ya, beda-beda ya. Walaupun ada beberapa profesi seperti petani, dia bisa di dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, berdasarkan tempatnya ada yang tinggal di dataran tinggi, ada yang dataran rendah, dan ada yang di perairan. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya di sini, kira-kira yang dataran tinggi yang mana? Ya, betul, yang di atas ini ya, dataran tinggi, ini dataran rendah. Ya, dataran rendah, kemudian ini yang tinggal di perairan ya, ini yang ketiga. Nah, selanjutnya pertama dataran tinggi.
Sebagian pekerjaan orang yang hidup di dataran tinggi adalah bertani. Mereka biasanya menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Ada pula tumbuhan tertentu yang hanya bisa hidup di dataran tinggi, contohnya seperti teh, tembakau, dan kopi. Perkebunan teh hanya ada di dataran tinggi. Akibatnya, para pemetik teh tinggalnya juga di dataran tinggi. Selain berkebun dan menanam sayuran, penduduk di dataran tinggi juga banyak yang bekerja sebagai peternak, ya, terutama peternak sapi perah yang diambil susunya. Kemudian selanjutnya, dataran rendah. Sebagian pekerjaan orang yang hidup di dataran rendah adalah petani. Nah, misalnya petani padi dan palawija. Padi ditanam ketika musim penghujan, sedangkan palawija ditanam di musim kemarau. Selain bertani, orang yang tinggal di dataran rendah juga bisa beternak. Banyak juga orang yang bekerja di perkantoran seperti pada perusahaan gedung-gedung yang bertingkat, ya. Ini juga ada di dataran rendah. Kemudian yang ketiga di perairan, di pantai. Jenis pekerjaan orang yang tinggal di perairan adalah nelayan dan penambak garam. Para nelayan menangkap ikan di laut untuk mencukupi keperluan keluarganya. Selain itu, pekerjaan sebagai penambak garam juga banyak kita jumpai di sekitar pantai. Kemudian, nah teman-teman tahu arsitek ya? Nah, arsitek itu juga profesi yang tugasnya biasanya menggambar, ya, mendesain, merancang sebuah bangunan, sebuah gedung. Nah, ini. Nah, nanti juga teman-teman akan menggambar 3 dimensi, yaitu ya seperti gedung, bangunan, kemudian rumah. Nah, itu termasuk gambar 3 dimensi. Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Misalnya, seseorang atau seorang desainer ketika ingin membuat Gucci, tentu ia akan membuat rancangan dalam bentuk gambar sebelum dibuat bentuk Gucci yang sesungguhnya. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Objek gambar bentuk bisa dari benda-benda mati, flora fauna, manusia, atau alam sekitar. Nah, ditinjau dari jenis benda yang akan digambar, menggambar bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, menggambar bentuk benda kubistis. Nah, benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok, ya, misalnya seperti meja, kursi, lemari, kotak pensil, bak sampah, kulkas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggambar bentuk benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips, misalnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan sebagainya. Yang ketiga, menggambar bentuk benda bebas. Nah, benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam yang lain. Nah, teman-teman, itu tentang gambar ya, 3 jenis gambar. Nah, untuk menggambar juga diperlukan adanya model. Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Menggunakan model berarti menggambar bentuk terfokus pada objek yang digambar, bukan sekedar ingatan. Model gambar dapat dibuat secara langsung atau tidak langsung. Menggambar secara langsung yaitu dengan menatap model yang ada di depan mata. Menggambar secara tidak langsung yaitu menggambar model dari foto. Nah, foto bisa berasal dari majalah, koran, buku, atau media yang lain. Ya, ini contohnya menggambar secara langsung, bisa menggambar teko, jadi langsung melihat bentuk tekonya. Kalau ini menggambar secara tidak langsung, bisa melihat gambar yang ada di majalah, koran, atau buku, kemudian kamu gambar ulang. Nah, teman-teman, itu belajar kita hari ini. Nanti kalau teman-teman mau mencoba, silahkan boleh mencari lukisan atau gambar yang ada di majalah yang berbentuk 3 dimensi ya, seperti lemari, meja, atau kursi. Dan teman-teman bisa meniru dari gambar tersebut. Kemudian bisa diberi warna sesuai dengan kreasimu. Nah, itu teman-teman belajar kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya, dan
nanti jika ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa silahkan di-like video ini. Dan jika bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, ke sosmed juga bisa. Jangan lupa terakhir like, subscribe-nya juga. Dan yang belum menyalakan lonceng, boleh dinyalakan loncengnya. Itu teman-teman belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Oke, cukup sekian. Bye-bye.